Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya saya beserta teman kelompok saya dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan dari Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Siti Nurhayati SIMC. Berikut saya dan teman kelompok saya akan memaparkan materi mengenai konsep downsizing dan restructuring. Pengertian downsizing. Downsizing adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu. Downsizing dapat didefinisikan sebagai keputusan manajemen yang disengaja dengan mengurangi tenaga kerja atau karyawan yang digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi, dan manajemen yang diwujudkan dengan program downsizing menjadi salah satu strategi perusahaan yang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas operasional perusahaan. Tujuan downsizing adalah downsizing dilakukan untuk mencapai tingkat efisiensi perusahaan karena pengaruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Tujuan suatu perusahaan melakukan downsizing menurut teori ekonomi adalah untuk mengurangi biaya, mendapatkan efisiensi, dan akhirnya kembali meningkatkan kinerja perusahaan. Dikarenakan downsizing memungkinkan organisasi untuk menghilangkan, merampingkan operasi, dan memotong biaya tenaga kerja. Penerapan downsizing adalah suatu perencanaan suatu perusahaan untuk memajukan perusahaan tersebut. Oleh karenanya, penerapan downsizing harus didahului dengan perencanaan yang matang dan dilakukan secara menyeluruh. Downsizing mencakup 3 level strategi, yaitu ada level global, level organisasi, dan level individu. Ketiga level tersebut meliputi yang pertama, downsizing yang merupakan dampak kegiatan merger, akuisisi, dan aliansi strategik antara organisasi atau biasa disebut dengan strategi global. Yang kedua, downsizing yang menguji alternatif strategi dan dampak pendekatan ini pada kinerja efektivitas organisasi atau biasa disebut dengan level organisasi. Dan yang ketiga, downsizing yang merupakan konsekuensi yang berasal dari penerapan melalui reaksi baik organisasi maupun industri. Keberhasilan downsizing membutuhkan keterlibatan karyawan, kerja tim, komunikasi, sharing informasi, pemberian penghargaan, penilaian, pelatihan, dan kebiasaan yang adil. Ini saya akan membahas mengenai metode downsizing. Ada berbagai cara untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Menurut Adrian, pada tahun 2017 terdapat beberapa metode dalam melakukan pengurangan tenaga kerja, yaitu metode pertama biasa disebut dengan natural attrition ataupun wastage. Di sini seorang karyawan dibebaskan untuk memilih ingin tetap bekerja di perusahaan tersebut atau keluar dari perusahaan. Cara ini terbilang cara yang paling manusiawi untuk melakukan downsizing. Memang cara ini salah satu cara yang manusiawi, namun dari beberapa penelitian mengatakan bahwa cara ini tidak begitu efektif karena semakin beragam motivasi seorang karyawan untuk bekerja. Metode yang kedua yaitu voluntary redundancy. Pada metode ini, suatu perusahaan akan menawarkan sejumlah insentif agar seorang karyawan dengan sukarela keluar dari perusahaan. Biasanya metode ini dilakukan pada umur-umur tertentu seperti rentang umur 40 sampai 50 tahun. Tujuan penggunaan metode ini biasanya untuk memperbaharui umur suatu perusahaan. Namun dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa dengan dilakukan metode ini, perusahaan memungkinkan menerima karyawannya kembali dengan inovasi-inovasi yang lebih baru. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai penyebab perusahaan melakukan downsizing. Seperti yang kita ketahui, downsizing adalah perubahan struktur yang dilakukan sebuah perusahaan yang tidak mengurangi keaktifan dan produktivitas dari perusahaan itu sendiri untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang dianggap sudah tidak aktivitas ataupun bahkan jumlah unit operasi yang biasanya disebut dengan PHK. Ada beberapa penyebab yang menjadikan sebuah perusahaan melakukan downsizing. Penyebab pertama yaitu mengurangi biaya, penyebab kedua yaitu mengurangi lapisan manajemen agar lebih mudah dalam mengambil keputusan dan juga agar lebih dekat dengan pelanggan.
Penyebab yang ketiga yaitu kelebihan pekerja. Penyebab yang keempat yaitu membutuhkan tenaga kerja yang lebih profesional dan membutuhkan personalia yang baru. Dan penyebab yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, pengertian restrukturing. Restrukturisasi perusahaan adalah penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan yang di dalamnya termasuk pengelolaan modal dan manajemen. Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin sehat. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, seperti tingkat efisiensi, tingkat perputaran aset, tingkat leverage ratio, dan market ratio. Saat ini persaingan usaha sangatlah ketat, bahkan harus setiap perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Dari evaluasi tersebut tentu akan ada yang namanya perbaikan agar setiap perusahaan dapat tumbuh dan bersaing. Perbaikan yang dilaksanakan secara terus-menerus tentu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan lebih baik dan mampu bersaing, atau setidaknya dapat mempertahankan. Adapun strategi strukturing, salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Jika kita mendengar istilah atau kata restrukturisasi perusahaan, yang ada di pikiran kita seolah-olah membicarakan perusahaan yang sedang menurun. Padahal setiap kali perusahaan melakukan perbaikan, entah dalam skala kecil maupun skala besar, tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Tentu saja restrukturisasi perusahaan tak perlu menunggu terjadi penurunan karena bisa terlambat, sehingga perbaikan perlu dilakukan terus-menerus. Perusahaan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh dengan tujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Adapun tujuan restrukturing menurut Bramantyo, restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go publik, memaksimalkan nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan, dan harga tersebut dapat bertahan. Harga saham tersebut bukan permainan, tetapi benar-benar merupakan cerminan ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Selain itu, restrukturisasi perusahaan juga dapat berupa proses yang secara signifikan mengubah model bisnis perusahaan, manajemen, ataupun struktur keuangan untuk mengatasi tantangan atau permasalahan tertentu. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti perubahan strategi perseorangan, perubahan visi, reorganisasi, perubahan budaya perseorangan, pemasaran, atau perubahan teknologi. Penggantian anggota direksi atau komisaris, dan tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama itu restrukturisasi portofolio atau aset restrukturisasi. Portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU atau strategi bisnis unit maupun anak perusahaan. Yang kedua itu restrukturisasi modal atau keuangan restrukturisasi. Keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan, perusahaan akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Yang ketiga itu restrukturisasi manajemen atau organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, strukturisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi.
Dalam hal restrukturisasi manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Bentuk-bentuk restrukturisasi. Yang pertama itu akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Akuisisi bisa juga pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau sekelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contohnya akuisisi seperti Pizza Hut oleh Coca-Cola dan lain-lainnya. 2. Likuidasi. Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-cash dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan. Likuidasi ditempuh apabila kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan.